Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita bisa bertemu kembali setelah salat zuhur. Kita kembali mempelajari ayat demi ayat dari surat-surat pendek di Al-Qur'an Al-Karim. Hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Mari dibuka bukunya halaman 69. Kita buka bukunya halaman 69. Di halaman 69 kita baca dulu ayatnya, surat Al-Adiyat. Sama-sama kita baca. Satu huruf dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Dan Al-Quran Al-Karim jika dibacakan, malaikat akan mendekat dan mendengarkan. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti itu. Mari sama-sama kita baca surat Al-Adiyat. Sama-sama ya, bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Barakallahu fikum. Mari kita baca maknanya, tafsirnya, ayat halaman 70 yang bagian bawah, ayat ke-6, ayat 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita bahas. Hari ini kita ke-6, ke-7 dan ke-8. Ayat ke-6 Allah berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Artinya sesungguhnya manusia itu sangat enggan melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Tuhannya. Jadi kaum muslimin, Allah bersumpah pada ayat 1, 2, 3, 4, 5. Allah bersumpah, kemudian setelah bersumpah Allah memberitakan sebuah berita yang harus menjadi introspeksi diri kita semua, muhasabah kita. Apa beritanya? Sesungguhnya kita itu enggan melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Berat sekali untuk beribadah yang sunnah-sunnah. Untuk qiyamul lail berat, untuk puasa sunnah berat, untuk tilawah berat. Memang begitu berat. Ini sudah Allah bersumpah. Artinya Allah ciptakan kita itu lemah. Kita akan merasakan berat untuk menuruti kemauan Allah Azza wa Jalla. Tidak, kata Allah, jangan kalian memanggil sesama saudara dengan lakop-lakop yang buruk, wala tanabazu bil alqab misalnya. Tapi kita masih sering memanggil teman sekantor kita, teman lama kita, teman sekolah kita dengan lakop-lakop, julukan-julukan yang tidak baik. Misalnya gondrong lah, apalagi dekil lah,
Ya, nama-nama yang bukan namanya, atau mancung, bukan hidungnya mancung. Mancung gigi serinya misalnya. Jadi kan semuanya alqab, dilarang oleh Allah, jangan kalian memanggil dengan laqab. Kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan banyak berprasangka. Kalau antum ada masalah dengan orang lain, akan datang prasangka buruk yang dibisikkan oleh syaitan. Si fulan demikian 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 demikian. Itu akan muncul kaum muslimin teman-teman. Kalau antum lagi ada masalah dengan fulan, nggak suka dengan fulan, akan muncul bisikan-bisikan dari setan yang berupa su'udzon. Akan muncul pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif terhadap orang tersebut, prasangka-prasangka buruk terhadap orang tersebut. Hati-hati, ini adalah dari syaitan. Kita harus bisa melawannya. Jangan tergoda dengan fitnah-fitnah yang diceritakan oleh syaitan. Mungkin begini, mungkin dia begini, sepertinya dia begini, saya yakin dia begini, ternyata bukan. Ya, jadi dilarang dalam Islam memperbanyak suudzon atau berprasangka-prasangka. Kata ulama, ana tanya antum, prasangka itu kebenaran atau ketidakbenaran prasangka itu? Sepertinya begini-begini, itu benar atau tidak benar? Kalau sepertinya itu benar atau tidak benar? Kayaknya begini, benar atau tidak benar? Belum benar. Makanya kata ulama, kalau antum cerita ini ke orang lain, ini fulan, ini antum cerita ke sini, antum ngomongin orang, kayaknya nih dia, sepertinya, sebabnya dia begini begini begini, akhirnya dia melakukan begini begini. Kita bilang apa? Kayaknya, sebabnya. Kayaknya, sepertinya, kira-kira. Ketika kita bilang kira-kira, memperkirakan perilaku seseorang itu begini, maka dia terjadi melakukan ini karena begini, perkiraan saya. Maka kata ulama, karena perkiraan itu adalah bukan sebuah fakta, maka dia disebut dengan berbohong setengah. Ya, adh-dhannu minal kadhib. Adh-dhann, perkiraan, sepertinya, menurut saya fulan itu begini, sehingga dia melakukan ini. Maka perkiraan, prediksi yang kita sampaikan, menurut ulama, adh-dhannu minal kadhib. Ya, perkiraan bagian dari kebohongan. Karena belum tentu benar. Tapi kalau antum sudah, saya lihat fulan begini, mata kepala saya melihat, saya bersama dia, kemarin dia bicara seperti ini, saya mendengar telinga saya, maka itu hakiki, as-sidqu, itu adalah fakta dan itu adalah suatu kejujuran, benar, kenyataan. Tapi kalau masih perkiraan, masuk kategori kebohongan. Ya, walaupun tidak 100%. Makanya jangan suka kira-kira, jangan suka menurut saya fulan begini, ntar dulu sih. Ya, kata orang bule, apa itu? Jangan menghukumi buku dari cover, ya. Don't judge a book from the cover gitu. Kalau kata orang putih, ya, rambut kuning, orang bule. Jangan Jangan dihukumi buku itu dari cover. Covernya bagus, belum tentu isinya bagus. Jadi nggak bisa. Jadi antum melihat seseorang, melihat sosok fulan, baru kenal, jangan langsung main, wah ini orangnya begini, mesti lihat dari mukanya. Anta kadzib, bohong antum itu. Ya, ini orangnya begini nih, dari gayanya dia kayaknya sombong banget. Belum, antum baru pertama kali ketemu. Ini kayaknya jahil ini, ustadz ini nggak ngerti apa-apa, jahil, nggak ngerti ilmu. Intadhir, tunggu dulu. Antum belum tahu amalan orang itu. Ya, atau antum ketemu orang awam, nih orang nggak ngerti ilmu nih, banyak mengerjakan kesalahan, nggak berilmu ini, cuma ikut-ikutan. Intadhir, tunggu dulu. Bisa jadi dia beramal yang antum tidak amalkan. Jadi jangan, itu suudzon, itu bagian dari yang dilarang oleh Allah. Ya, berprasangka. Nah, banyak lagi masalah riba, masalah aurat, menutup aurat, perintah. Banyak perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita sepertinya berat untuk melakukannya. Apalagi amalan-amalan yang sunnah yang begitu banyak, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa la tutiqu. Dalam hadis lain, istaqimu wa la tuhsu. Kalian beramallah, istiqamalah dalam sebuah amal walaupun 1-2, karena kalian tidak akan mampu mengerjakan seluruh sunnah yang saya anjurkan. La tastati'.
Jangan satu orang mengaku saya paling banyak mengerjakan sunnah. Lan tastati'. Sunnah itu banyak sekali. Semua kita berusaha untuk mengerjakan sunnah, semuanya. Sunnah tilawah, sunnah hadir majelis ilmu, sunnah menutup, sunnah apalagi? Sunnah makan dengan tangan kanan, sunnah bersedekah, sunnah puasa, sunnah salat ba'diyah, sunnah berjalan kaki ke masjid, salat di masjid sunnah muakkadah. Banyak kita lakukan sunnah. Zikir pagi sunnah, zikir petang sunnah, baca doa sunnah, baca doa sunnah, baca doa sebelum makan sunnah, setelah makan sunnah. Kalau wajib dosa kita kalau nggak baca sunnah. Artinya sunnah itu banyak. Ada sunnah berpakaian, sunnah perbuatan, ada sunnah perkataan, ada sunnah penampilan, semua sunnah. Ada sunnah dalam muamalah dengan sesama kaum muslimin, sunnah bertetangga, sunnah terhadap tumbuh-tumbuhan, sunnah terhadap binatang, kafir, banyak. Sunnah kepada orang tua, ya, sunnah itu banyak. Nah, kita tidak bisa melakukan semua sunnah. Ini Allah bersumpah, kita ini tidak mudah untuk melakukan perintah Allah. Ditambah lagi Nabi mengatakan, istaqimu, lakukan sunnah yang engkau bisa lakukan, kemudian istiqamahlah. Terus satu itu atau dua atau tiga, tapi istiqamah, jalan terus, jangan putus. Sebab kalian tidak akan sanggup melakukan semua sunnah-sunnahku. Lan tastati'. Kata Nabi, lan tuhsu, kalian gak akan bisa hitung banyaknya sunnah yang aku tinggalkan buat kalian. Lan tudhiqu, artinya kalian tidak akan bisa mengamalkan seluruhnya. Menghitungnya terlalu banyak, gak bisa dihitung. Yang kedua, apalagi ngamalinnya. Antum baca doa ruku, apa doa ruku? Subhana Rabbiyal Azim, itu satu bacaan. Masih banyak yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikah. Itu bisa dibaca. Bisa baca subhana rabbiyal azim Allahumma ighfirli. Bisa. Terus doa iftitah yang kita baca apa? Yang apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, atau ada yang lainnya? Apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayai, banyak. Kemudian sujud juga sama. Terus tahiyat akhir. Antum baca Allah apa? Tahiyatulillah, at-tahiyatu thayyibatu salawatu, at-tahiyatu apa sih yang kita belajar dulu? At-tahiyatu thayyibatu, at-tahiyatu wat-thayyibat ya. At-tahiyatu thayyibat, at-tahiyatu thayyibatu salawatu lillah. Ana pakainya rubah, ana pakainya at-tahiyatu lillahi, at-tahiyatu lillahi wat-thayyibat. Ana pakai yang itu. Itu enggak apa-apa, pakai yang lama, pakai yang enggak ada masalah, semuanya masih boleh. Rabbana walakal hamdu, itu macam-macam. Bisa Rabbana lakal hamdu, enggak pakai waw. Bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak. Jadi sunnah itu banyak. Dari satu titik saja sudah bercabang, bacaannya bercabang. Ya, salat puasa sunnah banyak. Ada Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa sunnah Daud, bagi yang Daud. Ada lagi puasa sunnah yang Daud gimana Daud? Daud gimana? Satu puasa, satu tidak. Boleh juga ada puasa begini. 2 hari berbuka, 1 hari puasa, boleh ya. Jadi Senin puasa, Rabu Kamis enggak, Kamis puasa, terus Jumat Sabtu tidak, Minggu puasa, Senin Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis Jumat tidak, Sabtu puasa, gitu. Itu namanya 2:1. Puasa sunnah juga, tapi tidak ada namanya ya. Itu hadis dijelaskan oleh Nabi SAW, disampaikan kepada seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar, apa kalau tidak salah, Abdullah siapa itu, disampaikan Abdullah bin, bukan bin Umar, Abdullah bin siapa, seorang sahabat yang minta ingin puasa banyak, dikasih oleh Nabi caranya salah satu itu, 2:1. Kalau masih sanggup, saya masih sanggup ya Rasulullah, dikasih oleh Nabi puasa Daud 1:1. Jadi kaum muslimin, amalan ibadah sunnah itu banyak dan kita tidak sanggup ya. Yang wajib saja malas, sholat ke masjid aja malas. Tapi alhamdulillah antum sini sholat di masjid. Nggak tahu kalau lagi libur Sabtu ke masjid.
Ahad ke masjid nggak? Nggak tahu juga kan? Alhamdulillah sekarang di masjid, sholatnya enak di masjid. Gimana kalau lagi safar, antum di perjalanan, jam asar di perjalanan bukan safar, mampir nggak ke masjid? Ya, zuhur mampir nggak ke masjid? Jadi terkadang manusia itu malas, banyak malasnya mengerjakan perintah Allah. Kemudian Allah berfirman, halaman 71, kata Allah, wa innahu ala dzalika la syahid, wa innahu ala dzalika la syahid. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri yang enggan melakukan kebaikan. Ia tidak bisa mengingkari kenyataan itu karena sudah sangat jelas. Ya, nanti kita di akhirat akan semuanya ngaku. Sekarang aja ngaku. Siapa yang tadi malam tidak sholat sunnah qiyamul lail? Saya misalnya. Siapa yang tadi pagi tidak baca zikir pagi? Saya misalnya. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh di masjid? Saya misalnya. Siapa yang hari ini belum baca Quran dari pagi sampai sekarang? Tadi alhamdulillah udah baca Al-Adiyat. Lumayan. Siapa yang dari pagi belum baca Quran? Siapa yang tadi tidak sholat duha? Ayo coba dihitung. Banyaknya enggak. Ya, sholat duha enggak sempat saat anak masuk kantor. Taib, enggak sempat sholat duha. Kalau enggak sempat sholat duha diganti pakai sedekah 360 kali sedekah atau zikir 360 kali. Kan gitu. Siapa yang enggak sholat duha gantinya 360 kali ibadah. Baik dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau dengan sedekah, atau dengan bantuin orang lain. 360 bantuan. Ya, kalau mau gampang sholat duha 2 rakaat. Nah, jadi kita tuh malas. Jadi banyak amalan cuman malas. Ya, siapa yang belum sholat sunnah ba'diyah? Sholat fardu malas, sholat sunnah ba'diyah. Ya, sholat fardu malas. Ada orang gini, ente nggak sholat sunnah? Ini yang pokok-pokok aja lah, yang penting selesai. Syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, lumayan ya kan? Gak apa-apa kita hormati, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, ini ceritanya nih buat antum, buat kita yang udah sholat fardu. Kadang yang sunnah ini suka males gitu ya, males yang bukan main. Padahal tinggal sholat 2 rakaat, dan sholat sunnah kita kaum muslimin pasti lebih cepat dari sholatnya Ustadz Alit, Syekh. Ustadz Alit itu masya Allah, ngimam, enak, tenang, nggak cepet-cepet. Tapi antum sholat sunnah pasti lebih cepat dari Ustadz Ali. Antum sholat di belakang Ustadz Ali aja sabar 4 rakaat. Ya, bagus Ustadz. Mutmain, tumakninah. Ya, nggak ada tuh. Jarang tumakninah, bukan nggak ada, jarang. Tapi yang tumakninah seperti ini. Apalagi di musola, aduh, jegar-jegar, jegar-jegar, tak. Aduh. Subhanallah. Kaum muslimin rahmati Allah. Jadi kita itu menyaksikan bahwa hari ini aja banyak yang belum kita lakukan. Duha sudah lewat, ba'diyah baik. Ada yang belum sedekah mungkin pagi ini dari hari ini. Ada yang belum bantu orang. Ya nih, silakan masing-masing introspeksi diri. Oh ya, sekalian bicarakan sedekah apabila ada rizki antum, ada donasi ke Palestina, maka tolong bantu mereka. Ya, Anda juga nggak di sini nggak tahu buka nggak donasi. Silakan dititipkan ke lembaga-lembaga yang terpercaya ya. Silakan dititipkan sedekah buat orang-orang Palestina yang mereka saat ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dengan jiwa, dengan harta 100.000, 50.000, 200.000, 20.000, 300.000 terserah. Yang penting sedekahkan jika ada kotak amal khusus untuk Palestina. Baik, wa innahu ala dzalika lasyahid, kita saksi atas diri kita. Kemudian yang terakhir Allah berfirman wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya ia sangat berlebihan dalam mencintai hartanya hingga ia begitu kikir atas hartanya. Giliran cari duit semangat. Lembur, semangat, lembur. Kenapa? Fulus. Lembur bro, fulus. Semangat lembur. Sampai keringetan, sampai pegel-pegel. Enggak apa-apa lembur, semangat, fulus. Manusia sangat cinta kepada harta, dan ini sumpah Allah. Artinya fitrah gini loh, Allah fitrahkan ke dalam hati kita, kita cinta kepada harta. Ya, uhibbunal mala hubban jamma, sangat cinta kepada harta. Kira-kira kalau antum diberitahu sama Allah, kita cinta harta, apa yang harus kita sikapi? Hai hamba Allah, kamu diciptakan cinta harta. Berarti gimana? Hati-hati kalau megang harta, atau hati-hati kalau cari harta. Saking manusia cinta,
Yang syubhat, yang haram dibilang halal, Syekh. Gitu doang. Halal. Halal. OVO apa nih? OVO itu cashback haram. Beli pakai OVO, isi bensin pakai Mega, bang apa cashback. Anda bilang syukron. Makasih Pak, Anda nggak mau pakai itu. Cashback itu haram. Cashback itu haram. Cashback itu bunga yang dibagi-bagikan kepada member OVO. Apalagi nyebut merek jadinya ini. Bang Fulan. Kalau beli pakai Bang Fulan ada potongan 5%. 5% haram. Antum makan haram. Kalau nggak percaya buka fatwa DSN. Haram. Semua uang yang kita titip di bank, semua uang yang kita titip di uang elektronik, di lembaga pengelola uang elektronik, ya kita titip di dia, kemudian dia ngasih imbalan ke kita, riba. Itu sama kayak bunga, persis. Cuman si OVO nggak bilang bunga, bilangnya cashback. Yang jualan juga gak ngerti, supaya kagak ngerti dah. Dan dikasih ngerti gini, alah 5.000 nggak masa haram. 5.000 justru ente rugi, udah haram cuman dikit lagi. Istilahnya kalau kata orang, kalau haram banyak sekalian. Nggak boleh juga ya, maaf. Maksud Anda itu rugi. Janganlah tertipu dengan yang 5.000, 10.000, 100.000. Jangan. Jadi Anda sering itu tawarin, punya ini Pak, kartu ini, makasih, syukran. Nggak perlu, Anda bayar aja berapa gitu, cash. Kalau pakai Mandiri ada potongannya misalnya Pak, ada potongan. Terpaksa nih misalnya Anda pakai Mandiri ada potongan. Itu potongannya kita keluarin, kita sedekahin. Potongan Pak 50.000. Mau gimana lagi Anda punyanya kartu ini. Udah dah. Nanti 50.000 antum keluarin sedekahin. Ngerti ya? Semua uang elektronik yang antum kasih ke orang, disimpan di lembaga dia, itu uang siapa coba? Itu uang kita, dipakai sama dia kan? Dipakai sama dia, dipinjam sama dia. Akadnya akad pinjam, nggak ada akad investasi di situ. Dia pinjam, dia pakai uang itu. Nanti kalau dia bilang ada cashback, itu riba, mirip sama interest yang dikasih bulanan, mirip. Cuman dia bentuknya potongan harga. Jadi manusia itu saking cintanya sama harta yang begitu-gitu dicari, yang cashback begitu. Kasihan Anda, miskin. Cashback gitu, kasihan. Jadi hati-hati, kita cinta dengan harta, tolong hati-hati. Yang syubhat buang, yang haram buang, cari yang halal. Ya, cari yang halal. Kita dibilang oleh Allah, bersumpah Allah, kita sangat mencintai harta. Saking cintanya, di sini disebut kikir. Ada lagi, bukan hanya kikir, saking cinta harta, satu kikir, tambahannya saking cinta harta, nggak peduli halal haram. Utang yang nggak dibayar, haram nggak? Utang yang nggak dibayar sengaja bisa jadi uang haram. Kalau ada uang, antum utang 300.000, ternyata antum punya 3 juta, nggak dibayar, ada 300.000 haram di situ, di uang 3 juta antum. Hati-hati. Antum sudah mampu dong bayar 300.000 dan 3 juta. Terus zakat punya uang 100 juta, zakatnya berapa? 2,5 juta. Sudah setahun gak dikeluarin. Ingat, 2,5 juta jadi uang haram, walaupun aslinya halal, jadi uang haram. Antum punya perdagangan, dagang perumahan, gak dizakatin tuh perdagangan perumahan, mobil haram. Bisa jadi ada setengah rumah, seperempat rumah haram karena gak dizakati. Mobil juga sama, punya 10 mobil, bisa jadi seperempat mobil atau harga zakatnya lah haram. Uang zakat yang tidak zakati haram. Terus utang yang tidak dibayar haram. Harta waris yang diambil lebih haram. Berapa banyak orang ngambil harta waris keluarganya? Anak pertama kan, anak kedua, anak ketiga. Jadi saking cintanya seseorang kepada harta, akhirnya dia tidak peduli halal haram dan akhirnya dia kikir. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, berhati-hatilah masalah harta ini. Berhati-hati. Ya. Kata Nabi, terakhir Anda tutup perkataan Nabi SAW. Percaya nggak itu? Harta itu tergantung siapa yang megang. Percaya nggak? Percaya nggak? Harta itu, ya sama nih, dapatnya 1 juta, dikit lah 100 juta, sama-sama 100 juta. Dikasih 100 juta, ini 100 juta. Kalau yang megang orang soleh, orang yang yakin kepada Allah, yang mengerti harta itu adalah ujian, tahu ini harta mau diapain dipakainya. Terus yang satu lagi dikasih oleh orang yang nggak ngerti harta mau diapain, itu nanti hasilnya beda. Lihat, yang satu buat umroh,
dia buat sedekahin. Dia pakai lagi buat kontrakan rumah. Yang satu 100 juta langsung beli motor baru, langsung nyicil mobil. Antum lihat beda hasilnya nanti kesananya. Nah, itu ada hadis Nabi mengatakan al malus salih lil mar'is salih, atau dalam hadis lain al malus salih fi yadir rajulis salih. Harta itu menjadi saleh dipegang oleh orang yang saleh. Ya, harta itu menjadi kotor, menjadi buruk, menjadi tidak soleh dipegang oleh orang yang tidak soleh. Ya, makanya kalau antum punya istri harus soleh kalau antum kasih uang antum. Jangan sampai dia suruh megang uang dia nggak soleh, pelit, kikir, nggak usah suruh megang uang perempuan kayak gitu. Ya, udah kikir, pelit, boros, jangan. Tapi kalau dia mengerti, tahu sedekah, ngajak bang sedekah bang, itu suruh pegang nggak apa-apa. Ya, karena lagi-lagi harta itu berubah tergantung siapa yang pegang. Ya, kalau yang megang orang yang ngerti, yang soleh, berkembang dengan baik. Wa yurbi as-sadaqat. Allah berjanji akan mengembangkan harta yang disedekahkan. Ya, yang satu dipegang harta, diribakan sama dia. Wa yamhaqullahu riba, dihancurin oleh Allah karena dipakai buat riba atau dicampur riba. Padahal sama-sama dikasih 100 juta. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, berhati-hatilah dengan harta. Dan Nabi juga bersabda, kata Nabi, jadikan orang-orang yang menerima hartamu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, jangan kasih harta ke orang pemaksiat. Ini jadi dalil juga orang bertakwa agak mudah rizkinya daripada pemaksiat. Rizki halal ya, bukan rizki haram, afwan. Rizki halal bagi orang bertakwa lebih mudah daripada pemaksiat. Ana bicara rizki halal. Kalau rizki haram bagi pemaksiat mudah. Ya, jadi kaum muslimin, jadilah orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang soleh. Pertama, kalau orang ngasih ke kita, dia dapat pahala karena ngasih ke antum orang soleh. Yang kedua, kalau antum soleh, antum bertakwa, antum ngerti ini harta buat apa. Ya, jangan jadi OKG, apa namanya OKG? OKB, orang kaya baru. Ya, kagok pegang duit enggak? Bismillah, rizki itu halal silakan, tapi jangan terlalu kaget. Beli mobil, ganti mobil, beli HP, ganti HP. Kenapa sih? Kenapa sih harus beli mobil yang bagus? Kenapa? Coba anda tanya. Kenapa? 5 Zai. Kan sama bebannya 4 juga. AC bisa pasang AC juga. Kenapa gitu? Kenapa? Karena terlalu cinta terhadap harta. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak terlalu cinta terhadap harta, dan ketika Allah berikan kita rizki, semoga rizkinya barakah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.